اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وأشغلي ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dan juga waktu luang hingga kita bisa menyaksikan program live Intelektual Muslimah Bicara yang ke-29 dengan tema budaya patriarki penyebab maraknya femisida. Nah, untuk sobat muslimah semua, pada hari ini Ahad 28 Januari 2024 kita masih dipertemukan dalam program Live Muslimah Bicara kali ini, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada sobat muslimah bicara semuanya yang baru saja menyaksikan live Muslimah Bicara di channel Muslimah Ulul Albab ini. Program ini ditayangkan untuk menyikapi berbagai macam fakta yang ada di sekitar kita, baik itu faktual, kekinian, ya, kemudian juga problem-problem update yang perlu untuk disikapi, dan tentu saja keistimewaan dari program kita adalah kita akan menganalisis problem tersebut dengan sudut pandang Islam, ya, jadi dengan point of view Islam. Nah, sahabat muslimah ulul albab juga bisa untuk berkontribusi dalam program ini dengan cara like dan mungkin subscribe juga channel ini, dan bisa juga untuk men-share ke sanak saudara, famili, rekan sejawat supaya kebermanfaatan dari channel ini bisa dirasakan oleh khalayak luas. Nah, sahabat muslimah juga dapat mengetikkan nama dan asal kota agar kita bisa saling sapa dan saya bisa mengetahui sahabat muslimah dari mana saja yang sudah bergabung dalam live Muslimah Bicara kali ini. Dan sobat muslimah juga bisa menyampaikan pendapat, pernyataan, atau mungkin pertanyaan yang bisa diketikkan langsung di kolom live chat di YouTube, ya, sehingga nanti bisa untuk disikapi oleh narasumber, atau juga bisa untuk kita kemudian tampung, ya, share-nya dari sobat muslimah semuanya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan buka live Muslimah Bicara hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslimah sekalian, ya, yang ada di live Muslimah Bicara kali ini, saya tentu saja tidak sendiri. Saya akan dibersamai dengan dua narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Fiska Silvia. Beliau adalah dosen di salah satu universitas di Surabaya dan beliau juga termasuk bagian dari pengemban dakwah Islam Kafah. Saya sapa terlebih dahulu dengan Dr. Fiska. Apakah sudah bergabung di sini, Dr. Fiska? Assalamualaikum, Dr. Fiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, Bu Kenet. Baik, sehat juga Alhamdulillah. Nah, kali ini nanti kita akan mendengarkan, ya, sharing-sharing dari analisis beliau terkait dengan pembahasan femisida kali ini. Dan untuk narasumber yang kedua, yaitu ada Dr. Lili Susilowati, Magister Sains. Beliau juga dosen di salah satu kampus ternama di Surabaya, dan beliau juga salah satu dari aktivis pengemban dakwah Islam Kafah. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Lili. Ibu, bagaimana? Sehat nggih? Alhamdulillah, Mbak Nana sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk nanti menyampaikan analisa dan juga sharing-sharingnya hari ini, ya, terkait dengan femisida. Alhamdulillah. Baik, ini saya ke Bu Fiska terlebih dahulu, ya. Bu Fiska, ini kan kita hari ini bincang-bincang ngobrolnya, ya. Kita sharing-sharing hari ini tentang budaya patriarki, penyebab maraknya femisida. Nah, masih ada tanda tanya, penyebab maraknya femisida, ya. Cuman sebelum jauh ke sana, istilah femisida ini sendiri kalau di kalangan masyarakat umum, ya, ini
tidak sangat familiar ya, tidak sangat familiar apa sih sebenarnya femisida itu. Nah, mungkin bisa juga disampaikan di awal agar kita paham terkait dengan definisi mungkin terlebih dahulu ya, dan juga ruang lingkup yang nanti akan kita bahaskan ini apa. Apa sih sebenarnya femisida itu sendiri? Mungkin Fiska bisa menyampaikan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, terkait dengan femisida, istilah ini memang masih belum familiar ya di masyarakat awam terutama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan istilah femisida itu sendiri merupakan suatu bentuk pembunuhan kepada perempuan oleh laki-laki karena kebencian terhadap perempuan. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1976 oleh Diana Russell pada The International Tribunal on Crimes Against Women yang menempatkan pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki. Dan pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dikatakan femisida ini merupakan suatu pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, kemudian penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan, sehingga perempuan ini boleh berbuat sesuka hati oleh pelaku itu dijadikan objek gitu ya. Dan Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yetriani mengatakan bahwa pembunuhan ini diklaim berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, pembunuhan biasa, karena beliau menganggap bahwa relasi kuasa lah yang mendorong dibunuhnya perempuan akibat identitas gendernya. Jadi karena pelaku merasa adanya rasa superioritas terhadap perempuan, maka ini merupakan produk budaya patriarkis dan misoginis yang terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Misoginis sendiri itu apa? Misoginis itu adalah suatu kebencian atau ketidaksukaan terhadap perempuan atau anak perempuan, baik itu wanita atau manusia yang asing tapi gendernya perempuan maupun pada istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Dan misogini ini dapat diwujudkan dalam suatu berbagai tindakan kejahatan termasuk diskriminasi seksual, kemudian fitnah terhadap perempuan gitu ya, kekerasan, dan wanita itu dijadikan objek seksualitas. Dan pada perkembangannya mengutip dari femicide in Kanada, diklaim ada 7 jenis femisida ini. Yang pertama itu adalah femisida intim. Jadi ketika seorang perempuan itu memiliki hubungan intim, itu menurut pandangan dari feminis menganggap bahwa hubungan ini rentan terjadinya suatu tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Yang kedua adalah jenis femisida non-intim. Ini adalah bentuk pembunuhan kepada perempuan oleh orang asing, jadi tanpa hubungan yang mengenal atau hubungan intim lainnya. Yang ketiga ada yang namanya femisida konflik bersenjata. Biasanya hal ini dilakukan objeknya adalah terhadap tawanan perang perempuan. Bisa berupa hukuman kekerasan fisik, seksual, bahkan psikologis. Ya. Kemudian feminis juga membedakan ada femisida terhubung. Jadi sebenarnya objeknya bukan perempuan ini, tapi objeknya yang lain. Target sasarannya adalah perempuan yang lain, namun karena perempuan ini adalah sebagai pihak yang membela atau mencoba menghentikan, mencegah aksi pembunuhan yang terjadi, maka dia pun ikut menjadi korban seperti itu. Hal ini terjadi beberapa kriminalitas yang terjadi juga di Indonesia. Kemudian yang kelima, ada femisida yang berlatar belakang budaya. Ya, ini mungkin karena rasa malu gitu ya, karena memberikan mahar terlalu sedikit hingga malu. Kemudian merasa dendam dan kemudian demi harkat martabat nama keluarga, merasa dipermalukan, budaya malu, akhirnya kemudian melakukan kekerasan kepada perempuan. Yang berikutnya yang keenam ada namanya femisida seksual, yaitu kekerasan seksual baik sengaja maupun tidak kepada perempuan. Dan yang terakhir ada femisida rasis. Ya, ini banyak terjadi di
Eropa ataupun di Amerika, adanya kebencian atau penolakan terhadap ras atau etnis tertentu yang dimana itu adalah objeknya adalah perempuan. Demikian menurut pandangan feminis itu sendiri terkait dengan definisi macam-macam dari femisida itu sendiri. Dan Oke. ya, Ya, berarti di sini memang definisi dari femisida itu sendiri awalnya juga dari sudut pandang feminis begitu ya, mendefinisikan terkait dengan femisida itu sendiri dan ada berbagai macam jenis femisida ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Fiska ya. ya, Dan kalau saya baca-baca itu ya Bu Fiska ya, bahwa tadi kan ada femisida intim, femisida seksual dan lain sebagainya ya. Nah, Komnas Perempuan itu merilis bahwa femisida yang disebabkan oleh hubungan intim, yaitu interaksi antar relasi ya, relasi antara bisa suami istri yang sah, yang legal, atau ada juga yang karena dia adalah pacar gitu ya, hubungan yang di luar dari pernikahan itu ternyata menempati kasus yang paling tinggi ya. Bahkan kalau menurut data Komnas Perempuan itu sendiri itu datanya sangat tinggi kalau di tahun 2023 ya. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau bahkan pasangan yang selain itu pasangan kohabitasi ya disebut seperti itu sampai mencapai 67%. Nah, berarti ini kan 2/3 ya dari total seluruh kasus yang ada. Dan ternyata kasus femisida itu sendiri ini bahkan dikatakan itu tertinggi di Jawa Timur ini. Nah, eh, kalau Bu Fiska melihat ya, menganalisis bahwa apakah memang benar bahwa budaya patriarki lah penyebab dari kasus-kasus kekerasan yang itu akhirnya dikategorisasi dengan istilah femisida ini. Apakah memang karena adanya budaya patriarki yang menyebabkan femisida itu terjadi, Bu Fiska? iya. Kalau klaim dari pihak feminis mengatakan bahwa femisida ini karena faktor utamanya adalah sikap superioritas dan pola pikir patriarki pada kaum laki-laki. Hal ini mereka dasarkan salah satunya oleh salah satu tokoh yaitu Ibu Aminah Tardi, Ketua Subdivisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dari Komnas Perempuan mengatakan memang sepanjang 2023 ditemukan 159 kasus femisida dan femisida intim itu terbanyak terjadi oleh pasangan cohabitation atau pasangan suami istri. Cohabitation itu nama kerennya kumpul kebo ya, sekarang beralih menjadi diperhalus menjadi kohabitasi. Dan Komnas Perempuan mengklaim faktor-faktor penyebab femisida ini antara lain karena ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggung jawab atas kehamilan di luar perkawinan, kemudian menghindari tanggung jawab materi sebagai suami, kemudian ada kecewa karena ditolak cintanya, cemburu, kecewa karena ditolak untuk berhubungan seksual, kemudian ada juga konflik dalam rumah tangga karena suami tidak bertanggung jawab terus tidak mau diceraikan, kemudian perlawanan saat diperkosa. Jadi pihak feminis mengatakan bahwa diklaim secara umum femisida ini dilatar belakangi oleh adanya relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, budaya patriarki. Apakah benar seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat tokoh feminis selalu memandang bahwa akar persoalan kriminalitas selalu dalam perspektif gender dan relasi kuasa. Padahal itu bukan akar persoalan yang sebenarnya. Kalau kita lebih jeli memandang bahwa sejatinya akar persoalan utama itu adalah diterapkannya ideologi sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme yang sekarang sedang mencengkram di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah terkait ideologi pemisahan agama dari kehidupan, yaitu sekularisme. Kalau kita lihat, zaman dulu sistem pola pikir dan pola masyarakat namanya adanya masa jahiliyah. Dulu perempuan pada masa jahiliyah yang ketika bayi perempuan lahir, kemudian ayah biologis yang merasa malu, ayah kandung yang merasa malu, kemudian dikubur hidup-hidup. Karena itu adalah tradisi di masa jahiliyah. Namun kalau kita lihat sekarang,
bukan ayahnya yang melakukan pembunuhan. Bahkan ibu kandungnya sendiri pun yang mengaborsi bayi yang dalam kandungannya, bahkan tanpa mengetahui jenis gendernya itu laki-laki atau perempuan, karena rasa malu. Hal ini kenapa? Karena pola pikir dan pola sikap yang dipengaruhi ide liberalisme, kebebasan itu tadi. Cohabitation, mereka melakukan kumpul kebo, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, ketika laki-laki dan perempuan memenuhi manfaat hubungan seksual tanpa didasari perkawinan, tidak memandang halal atau haram. Jadi mereka hanya mengutamakan kemanfaatan atas dasar hak asasi manusia. Mereka melakukan kumpul kebo atau kohabitasi tadi. Hal ini kemudian kalau kita lihat ketika seorang laki-laki merasa memiliki perempuan padahal itu tidak legal, padahal itu tidak haram, akhirnya terjadi apa? Kekerasan. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, ini adalah akar persoalan yang sesungguhnya, bahwa di tengah-tengah masyarakat saat ini tidak ada aturan pergaulan yang mengatur secara tegas antara laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Zina itu jika dilakukan suka sama suka, itu adalah legal. Ya. Nah, kalau kita lihat sudah aturan hukumnya tidak serius, penegakannya juga tidak serius. Hal ini mengingatkan kita pada kasus terkait dengan cueknya laporan seorang korban KDRT oleh seorang ibu muda yang dia melakukan laporan kepada penegak hukum karena dia merupakan korban KDRT oleh suaminya. Dia melapor karena di rumahnya itu masih ada 4 orang anak yang harusnya dilindungi oleh aparat keamanan, namun tidak dilakukan, tidak secara serius ditanggapi. Sementara dia harus menginap opname di rumah sakit karena cedera yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya apa? Ketika sehari dia di rumah sakit, yang terjadi adalah suaminya membunuh keempat anaknya. Nah, kalau kita lihat di sini adanya kekurang seriusan, ketidaktegasan aturan hukum maupun penegakan hukumnya. Di sisi lain, kalau kita lihat femisida yang terjadi juga banyak, atau kekerasan rumah tangga yang terjadi juga pelakunya adalah sedang dalam kondisi mabuk, dalam kondisi dia meminum minuman keras. Nah, harusnya akar persoalannya adalah apa? Dia bisa membeli minuman keras. Berarti adalah industri minuman keras harusnya ditutup karena pertimbangan keharamannya. Tapi yang terjadi adalah apa? Industri minuman keras tetap dibuka, sehingga yang terjadi adalah ya suami bisa kemudian mudah mengkonsumsi minuman keras. Yang terjadi adalah dia tanpa sadar kemudian melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada istri anaknya tanpa kemudian secara nalar itu dapat dilakukan. Kemudian akar persoalan yang berikutnya adalah budaya hidup materialistis. Ini sebenarnya menjadi akar persoalan. Kalau kita lihat perempuan sekarang lebih mementingkan kecantikan, lebih mementingkan skincare gitu ya, dan rela untuk pakai uang bulanan yang harusnya digunakan untuk kepentingan kebutuhan bulanannya. Nah, kalau kita lihat satu sisi, akhirnya yang terjadi apa? Mereka ingin hidup mewah dengan cara yang instan, tidak mengenal halal atau haram. Banyak kemudian kasus tidak mengenal halal haram, akhirnya rela menjadi pelakor, ani-ani ya, sugar baby ya. Kalau kita lihat mereka kemudian dengan mudahnya goyang di satu aplikasi yang kemudian itu mendatangkan cuan atau uang. Ya, gaya hidup flexing ini kemudian membuka para perempuan itu bertaburan di wilayah publik, di mana ini akan menggoda para suami untuk kemudian melakukan perselingkuhan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, ada budaya kapitalisme materialistis, di mana berat sebenarnya tanggung jawab seorang suami saat ini. Ketika menerima gaji, uangnya udah habis untuk bayar listrik, bensin, sekolah anak, air ya, belum lagi cicilan utang gitu ya. Sampai di rumah kemudian istri
kita lihat karena uang nafkahnya itu tidak cukup, akhirnya istri juga terpaksa, awalnya adalah posisinya sebagai tulang rusuk, akhirnya juga harus menjadi tulang punggung keluarga. Dua-dua sama bekerja. Ketika suami sampai di rumah, suami meminta nafkah batin kepada istrinya menolak. Akhirnya apa? Terjadi cekcok. Akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita lihat dari sini, suami saat ini itu dalam mencari nafkah itu berat karena apa? Dia bersaing dengan kaum perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya apa? Di sini pemerintah harusnya memahami bahwa seorang suami memiliki beban tanggung jawab untuk menjadi tulang punggung keluarga. Harusnya negara di sini tidak kemudian abai, harus memahami bahwa KDRT ini tidak semata dua sejoli, tapi di sini adalah persoalan ekonomi juga di sana utama, bahwa negara penting sekali menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya kepada para suami sehingga dia memenuhi kebutuhan istrinya. Tidak cukup hanya itu, negara juga harusnya memberikan layanan kepada publik itu harusnya secara gratis, seperti listrik, sekolah, ya, kemudian energi yang lainnya, itu air, itu semuanya harusnya merupakan fasilitas umum yang kalau di dalam Islam itu harusnya diberikan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian persoalan yang selanjutnya adalah kalau kita lihat masyarakat saat ini, tadi saya sudah katakan, cari nafkah itu bisa jadi kurang ya kalau di kotanya sendiri tidak berprospek. Akhirnya suami LDR, long distance relationship dengan istrinya sendiri. Karena misalnya di luar kota itu lebih menjanjikan pendapatannya. Akhirnya apa? Suami lebih sering intens dengan teman sekerjanya, suami lebih intens dengan bosnya, atau kemudian istri yang LDR, adanya istri lebih intens dengan bosnya. Nah, hal-hal semacam ini juga memicu terjadinya femisida, kecemburuan. Ya, akhirnya saat ini masyarakat lupa tujuan hidup dirinya itu kemana, tujuan hidup dia, fungsinya diciptakan oleh Tuhan itu sebagai apa. Jadi manusia sekarang tidak tahu fungsi suami itu apa, fungsi istri itu apa. Akhirnya apa? Yang dia cari hanya manfaat, kenyamanan, rasa aman tanpa mempedulikan halal atau haram. Apakah yang dia lakukan itu menyakiti pasangan, apakah yang dia lakukan itu membuat murka Allah, dia tidak peduli. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, saya garis bawahi bahwa negara pun tidak menjadikan standar halal atau haram dalam menciptakan aturan. Man-made law. Jadi suara terbanyak itulah adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Dalam alam demokrasi di mana suara terbanyak itulah yang dibuat menjadi aturan, bukan standarnya halal atau haram. Jadi sepanjang industri miras, sepanjang industri hiburan yang mempertontonkan perhiasan wanita, tubuh wanita itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka itu bisa menjadi pemasukan bagi APBD apapun APBN. Jadi kalau saya bilang pola pikir dan pola sikap masyarakat yang terbelenggu dalam sistem kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme itulah menjadi akar persoalan dan sumber utama terjadinya femisida yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti itu. Ya, baik Bu Fiska. Jadi ternyata apa yang menjadi sudut pandang dari feminis gitu ya hari ini yang kemudian menuduh gitu ya, bahwa budaya patriarki adalah satu-satunya bahkan mungkin sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan, itu sama sekali tidak benar begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fiska bahwa budaya kapitalisme, sekularisme ini ternyata menjadi akar persoalan ya yang kemudian membuat kasus-kasus femisida ini kian hari kian meningkat ya. Jadi sangat complicated begitu ya, sangat kompleksitasnya luar biasa. Jadi kalau kemudian menuduh atau menyimpulkan
bahwa budaya patriarki lah penyebab dari kekerasan terhadap perempuan, itu sebuah analisa yang sangat dangkal sekali ya berarti. Iya, saya rasa demikian. Feminis itu kan kemudian memberikan solusi bahwa kasus-kasus femisida ini ya yang saya pernah baca itu bahkan diminta untuk diberikan sanksi yang lebih dibandingkan pembunuhan biasa gitu. Nah, apakah solusi dari feminis ini bisa menyelesaikan problem kekerasan terhadap perempuan menurut Bu Fiska? Iya, kalau kita lihat saat ini, tren yang ada adalah ketika terjadi korbannya udah meningkat, baru dibuat aturan. Ya, seringkali seperti itu. Walaupun aturannya juga ada preventifnya, ada juga represifnya, walaupun kadang kuratifnya juga include di dalamnya. Namun kembali lagi kita lihat, namun seringkali kurang jeli dalam menemukan akar persoalannya. Ya, kembali lagi tadi saya garis bawahi bahwa feminisme selalu memandang akar persoalan kriminalitas dari perspektif gender dan relasi kuasa. Sehingga jika pelakunya laki-laki atau ada relasi kuasa misalnya tokoh agama dan sebagainya, itu biasanya sanksinya jauh lebih berat. Padahal kalau kita lihat harusnya di depan hukum semua sama. Siapapun yang melakukan kejahatan, jika dia melakukan kejahatan memenuhi unsur-unsur kejahatan harusnya sama. Apakah itu kiai, apakah itu tokoh agama yang lain, apakah pendeta, ataukah yang lain, ataukah dia seorang guru, ataukah seorang pimpinan, itu sama. Ya, jadi namun hal ini berbeda dalam perspektif feminis. Dikatakan bahwa harusnya lebih berat seperti yang terjadi seperti contoh sanksi bagi oknum guru agama kalau melakukan pemerkosaan dan pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, jadi perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana dikatakan bahwa adanya pemberatan sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan seksual jika pelakunya adalah seorang guru agama seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya tidak demikian. Harusnya aturan itu benar-benar dibuat sama di hadapan rakyat. Siapapun yang melakukan kesalahan, tidak peduli gender, laki-laki dan perempuan, kalau dia baik, kalau dia taat kepada hukum, dia akan dapat perlindungan hukum. Dan sebaliknya, jika dia melanggar aturan hukum, maka dia harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, jika seperti ini, maka kita tidak akan tergelincir ya ke dalam suatu perbuatan kriminalitas atau pelanggaran. Jadi kalau kita lihat aturan yang dibuat saat ini kurang serius. Seringkali kurang serius dalam benar-benar memberantas habis suatu persoalan. Jadi lebih kepada kalau kita ketahui bersama, banyak pesanan oligarki, banyak pesanan para kapitalis yang menginginkan adanya manfaat dalam suatu aturan tersebut. Jadi selama sistemnya adalah sekuler, liberal, dan kapitalis, maka masyarakat akan selalu merasa insecure, yang merasa tidak aman. Ya, kalau kita lihat sebenarnya aturannya sudah ada semua. Ada KUHP yang sejak zaman Belanda sudah diberlakukan, walaupun sekarang sudah ada penggantinya, KUHP nasional, namun masih akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 nanti. Kalau kita lihat sebenarnya banyak sanksi yang kemudian menjerat para pelaku femisida tadi, yaitu hukuman hingga 15 tahun penjara, 12 tahun penjara, kalau kemudian itu berencana bisa 20 tahun bahkan kemudian hukuman mati. Namun seringkali jarang kemudian hingga kemudian hukuman mati. Yang ada adalah hukuman kurang dari 20 tahun dan kemudian itu pun juga dipotong masa tahanan seperti itu. Dan juga ada undang-undang lain, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 20 tahun yang lalu, 2 dekade ya, 20 tahun yang lalu. Apakah ini juga menjadi solusi untuk mencegah
kekerasan dalam rumah tangga, apakah dengan adanya undang-undang ini kemudian KDRT semakin menurun? Nyatanya tidak. Tahun demi tahun infografis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terkait dengan korban-korban KDRT, bahkan lebih sadis dan lebih beragam. Demikian juga ada undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2022 ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang terjadi adalah apa? Apakah kemudian memberi efek jerah kepada pelaku kekerasan seksual? Tidak juga. Bahkan rata-rata diselesaikan secara damai dan dilupakan begitu saja. Juga terkait dengan pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dulu undang-undang ini tentang anti pornografi. Namun karena ada kepentingan industri, adanya undang-undang anti pornografi yang di naskah akademiknya rancangan awalnya anti pornografi, kemudian dijadikan namanya undang-undang pornografi. Sehingga pornografi boleh asalkan bla bla bla. Nah, kalau kita lihat ada ketidaktegasan, ada ketidakseriusan dalam membuat aturan. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum yang tidak tegas akan menciptakan sistem yang batil. Sehingga kalau sistemnya ini batil, sistem yang tidak kemudian memberi perlindungan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat akan menjadi rusak. Pelaku seakan-akan malah dimaafkan dan korban merasa insecure tadi. Kejahatan semakin meningkat dan kerusakannya kalau kita lihat secara sistem. Kita lihat aja pada tahun 2023 sepanjang 2023 itu kita lihat mengerikan ya. Sejak bulan Januari hingga Desember beragam kasus terkait dengan pembunuhan suami kepada istri itu tiap bulan lebih daripada satu. Ya, dan itu wilayahnya juga berbagai kota di seluruh Indonesia, tersebar di berbagai kota. Alasannya hanya sepele, karena mereka itu tadi, masyarakat saat ini tidak mengetahui apa sih tujuan perkawinan. Padahal tujuan perkawinan itu adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, kemudian bisa memberikan keturunan yang itu menghalalkan hubungan seksual wanita dan laki-laki, yang kemudian itu akan membuat keturunan yang itu akan menjadi generasi yang baik untuk suatu negara. Hal ini tidak dipahami oleh masyarakat saat ini. Akhirnya apa? Seperti di NTB, itu suami membunuh istri karena menolak membuatkan kopi. Dan pembunuhnya itu malah dibantu oleh ipar dan mertuanya. Padahal kalau kita lihat keluarga ini harusnya saling menyayangi. Namun yang terjadi adalah kerusakan sistemik. Mereka tidak paham bagaimana membangun keluarga itu harus dibangun secara pondasinya adalah agama. Dan kalau kita lihat mulai dari bulan Maret sampai Desember, itu beberapa pelaku usianya 60 tahun membunuh istrinya yang usianya 30-an. Dan istrinya ini jelas istri siri, bukan istri sahnya. Ya, jadi kalau kita lihat istri siri belum tentu sah, karena belum tentu waktu menikah, waktu kawin memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Artinya ini adalah istri simpenan. Belum tentu siri itu adalah sah secara agama. Bisa jadi tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kebayang ya, seorang pria umur 60 tahun itu harusnya memikirkan akhirat, memikirkan apa bekal nanti di akhirat. Tapi yang terjadi adalah dia malah membunuh istri simpanannya atau istri sirinya. Itu ada berbagai faktor di sini. Ada yang karena dia itu ingin menguasai harta korban, ada juga di situ dia kemudian mengetahui bahwa 4 orang anaknya bukan darah dagingnya, ada kemudian suami bunuh istri itu kemudian karena suaminya ingin menjadi calon bupati tapi tidak diberikan uangnya, kemudian juga ketahuan ternyata istri mudanya ini chat dengan bosnya dengan chat yang mesra, usianya rata-rata 40 hingga 60 tahun. Nah, kita lihat bahwa usia 40 itu harusnya usia di mana manusia mempersiapkan diri untuk bekal akhiratnya, atau dia benar-benar harus menjadi pria yang mapan untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Tapi yang terjadi adalah mereka hanya menuruti hawa nafsunya. Ini kerusakannya sudah sistemik, ya. Jadi hanya karena cemburu, ya, kemudian mereka melakukan hal yang membabi buta. Dan
kalau saya lihat ini tidak hanya pembunuhan istri oleh suami. Kok kita lihat datanya sepanjang tahun 2023 tidak sedikit pula istri yang melakukan pembunuhan terhadap suami dan perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan lain. Bahkan yang mengerikan yang terjadi di Sampang karena cemburu ya seorang pacar selingkuhan suami ini membunuh istri sah pacarnya seperti itu. Jadi selingkuhan suami itu membunuh istri sah selingkuhannya. Dan juga yang kemarin di awal 2024 kita juga dikejutkan oleh seorang tante yang tega membunuh keponakan perempuannya yang cantik hanya untuk mengambil kalung emas yang ada di lehernya dengan cara ya mengerikan ya dengan cara pakai tangan yang kemudian memotek leher keponakannya. Nah, kalau kita dilihat di sini, ini sudah kerusakan yang sangat sistemik, di mana masyarakat ini sudah benar-benar sakit, ya, karena apa? Aturan hukumnya tidak ada yang mengarahkan kepada yang jalan yang lurus, jalan yang sahih, jalan yang benar-benar sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi kalau kita lihat masalah KDRT maupun itu apa itu psikis, fisik hingga pembunuhan kepada istri maupun suami itu bukan masalah gender semata ya, bukan masalah relasi kuasa semata, bukan juga masalah hanya antara dua sejoli semata, namun ini perlu keseriusan darurat negara dalam pembuatan aturan hukum yang tegas, yang jelas, dan penegakan hukumnya juga harus tegas dan jelas. Oleh karena itu, harusnya pertama, negara itu darurat saat ini harus menegakkan sistem sanksi pidana yang tegas dan memberikan efek jerah. Kalau kita lihat, sanksi yang tepat bagi pembunuhan berencana adalah pidana mati, bukan yang lain, bukan kemudian dikebiri atau yang lainnya. Ya, jadi negara ini sangat penting untuk memiliki sistem sanksi yang tegas kepada pelaku penganiayaan, pembunuhan, ya, yang berujung pada kematian, yaitu sanksi yang dia sifatnya sebagai zawajir atau pencegah dan jawabir sebagai penembus. Jadi harus diingatkan pelaku bahwa nanti kamu di akhirat itu akan ada pertanggungjawaban atas perbuatan keji yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini orang lain yang bukan pelanggar hukum itu akan tersadar juga, akan menghindari pintu-pintu yang melangkah pada kemaksiatan dan pelanggaran, dan tidak akan mau melakukan atau menempuh jalan yang sama. Ya, jadi di sini harusnya negara wajib memberikan perlindungan yang hakiki bagi warga negaranya dari berbagai pintu-pintu kejahatan yang terbuka. Sehingga sistem perlindungan nyawa tidak hanya kepada anak, tidak hanya kepada perempuan, tapi pada seluruh warga negaranya secara tegak dan paripurna. Jadi pertama tadi saya katakan, negara harus menegakkan sistem sanksi pidana yang tegas dan memberikan efek jerah. Yang kedua, negara darurat untuk harus memiliki sistem aturan pergaulan. Cohabitation, kumpul kebo, itu bukan merupakan suatu solusi bagi pemenuhan hasrat laki-laki dan perempuan dalam negara religius seperti Indonesia ini. Ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang religius, dan manusia sendiri diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi ateis yang tidak percaya Tuhan, ya agnostik yang tidak peduli adanya agama atau tidak, itu silakan pergi cari bumi yang bukan ciptaannya Tuhan. Jadi kalau kita lihat masyarakat saat ini tidak menganggap bahwa lembaga perkawinan itu adalah lembaga yang sakral. Harusnya mereka itu mengetahui bagaimana sistem pergaulan antara pria dan wanita. Mereka harus mengetahui, ini tugas negara untuk mengedukasi masyarakatnya, harus tahu fungsi wanita akan menjadi istri, fungsi suami akan menjadi suami, apa aja tugas suami, apa aja tugas istri, ya. Dan kemudian mereka yang LDR itu bagaimana supaya tidak LDR, harusnya menjadi keluarga yang menyatu. Di negara bagaimana mensupport laki-laki bisa mencari nafkah tidak jauh-jauh dari keluarganya, sehingga peran seorang ayah, peran seorang suami benar-benar hadir dalam suatu keluarga. Demikian juga peran istri, peran seorang ibu benar-benar hadir, tidak kemudian masing-masing sibuk untuk mencari
pekerjaan, mencari materi, hanya capek, ya yang terjadi adalah kekerasan atau pelanggaran yang lain. Jadi sekarang itu masyarakat tidak tahu fitrahnya sebagai wanita, demikian juga tidak tahu fitrahnya sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagaimana dalam Quran An-Nisa ayat 34, laki-laki sekarang cuma cari kenyamanan. Dia tidak lupa kalau nanti akan dimintai pertanggungjawab bahwa dia harus memberikan kasih sayang, perhatian, bagaimana supaya istrinya tetap sayang, tetap perhatian pada dia, anak-anaknya kemudian menjadi amal jariah ketika dia meninggal dunia, lupa. Yang ada adalah aku yang penting kasih uang kepada anak-anakku beres. Bahkan sekarang juga banyak laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya karena istrinya udah dianggap punya penghasilan sendiri. Nah ini, jadi kalau kita lihat kenyamanan itu harusnya diciptakan oleh suami kepada istri, saling berkomunikasi yang baik, tidak kemudian cari kenyamanan dengan cari selingkuhan, dengan cari pelarian seperti itu. Jadi harus benar-benar mengetahui fungsi dari seorang suami apa, seorang istri apa. Kemudian yang ketiga, negara juga darurat dalam menegakkan sistem ekonomi yang sahih, yang mesejahterakan masyarakat. Dan negara wajib memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi laki-laki dalam menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, sekaligus menutup industri-industri dan pekerjaan yang kemudian membuka pintu kemudaratan bagi masyarakatnya. Mungkin itu solusi yang harusnya dipikirkan dan menjadi aturan hukum dan penegakan hukumnya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Fiska. Jadi jelas sekali ya berarti ya Dr. Fiska. Ini ketika kemudian salah menganalisis problem gitu ya, pastinya akan salah juga memberikan solusi ya terhadap problem tersebut. Ketika para feminis menganalisis problemnya adalah budaya patriarki, kemudian mereka memberikan solusi supaya ditegakkan sanksi yang lebih berat, misalnya tadi ya terhadap pelaku femisida. Dan ini ternyata kalau dari infografis itu tidak memberikan solusi yang signifikan ya, bahkan angkanya semakin hari semakin naik gitu ya. Dari ada berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak dan yang lain-lainnya yang ada di dalam sistem hari ini itu ternyata tidak secara otomatis bisa menyelesaikan problem kekerasan terhadap perempuan ya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah ada yang hadir ya, beberapa dari sobat muslimah di seluruh tanah air saya sapa. Ini ada dari Banjarmasin, kemudian ada dari Surabaya, dari Bandung ya, dari Makassar, dari Banjarbaru, dari Pekanbaru ya. Selamat datang dari teman-teman sobat muslimah di seluruh penjuru tanah air. Sobat muslimah juga bisa bergabung ya, berkontribusi dalam live Muslimah Bicara kali ini dengan menyampaikan unek-uneknya mungkin ya, pernyataan, pertanyaan dan sharing-sharingnya, mungkin fakta yang ada di sekitar teman-teman sobat muslimah semuanya, untuk kemudian bisa kita juga bahas di sini ya, yang relate dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, selanjutnya mungkin saya akan ke Bu Lili. Nanti Bu Fiska juga bisa nanti akan menanggapi ya jika ada pertanyaan dari sobat muslimah yang ada di live chat ya. Bu Lili, tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Fiska ya bahwa ternyata kesalahan memandang bahwa hari ini problemnya karena budaya patriarki sehingga menyebabkan kekerasan seksual itu sama sekali tidak benar, dan itu adalah analisis yang sangat dangkal sekali dan sudah dikupas habis gitu ya. Ternyata akar masalahnya adalah karena hari ini masyarakat menerapkan satu tata aturan sistem yang berlandaskan kapitalis sekuler di mana agama tidak dijadikan sebagai tuntunan ya untuk pergaulan mereka, interaksi mereka, bahkan untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang diridhoi oleh sang pencipta begitu ya. Akhirnya efeknya sangat luar biasa tadi ya, pembunuhannya. Saya mendengar beritanya saja sudah sangat ngeri sekali, kok bisa gitu ya. Seorang suami yang membunuh istrinya dengan cara yang sangat kejam dan keji ya, tergolong keji gitu. Nah, Bu Lili sendiri memandangnya sebenarnya kalau solusi yang diberikan oleh feminis itu
sudah dipastikan gagal karena secara fakta realita juga datanya kekerasan seksual terus meningkat. Nah, sebenarnya solusi yang kemudian diterapkan ya sebenarnya kalau menurut pandangan Islam, karena ini kita kan selalu ya melihatnya dari sudut pandang Islam itu sendiri, karena ide feminis tadi sudah tidak bisa kita harapkan lagi menyelesaikan masalah. Seperti apa sebenarnya solusi Islam yang bisa diterapkan untuk problem terkait dengan hari ini, Bu Lili? Iya. Terima kasih, Bu Kana. Saya sapa dulu, sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Rizka. Saya ingin mengupas lebih mendasar lagi ya, Mbak Kana. Jadi apa yang terjadi hari ini sesungguhnya menunjukkan bahwa manusia itu dengan kapasitasnya sebagai makhluk itu memiliki kapasitas yang jauh dari kemampuan dia menyelesaikan problematika kehidupan dia. Kenapa? Karena manusia itu hakikatnya makhluk yang kompleks. Makhluk yang kompleks. Bahkan saking kompleksnya, manusia sendiri itu nggak bisa mengenali dirinya sendiri. Sehingga kalau manusia nggak bisa mengenali dirinya sendiri, kemudian bagaimana mungkin manusia itu hanya berbekal dengan apa yang ada pada dirinya? Logika, apalagi sekarang yang dipakai oleh sosialis kapitalis tadi adalah asas sekularisme, manfaat. Tidak akan mungkin hanya dengan menggunakan logika dan manfaat tadi itu, maka akan ketemu solusi yang atas problematika yang ada. Coba, kita akan bisa dengan mudah melihat bahwa kita bahkan tidak mengenali diri kita. Kenapa tiba-tiba saya bete gitu ya? Kenapa? Nggak tahu ya, tiba-tiba hati saya kok galau, kok sedih. Ini saya menunjukkan betapa hakikatnya manusia itu lemah. Dengan kondisi kelemahan seperti itu, bagaimana mungkin kemudian dia merumuskan solusi atas problem yang bahkan di hari ini kita lihat kompleksitas problematika itu nonsen, kemudian manusia itu bisa menyelesaikan. Sebenarnya ini juga secara fakta bisa kita lihat. Sepanjang sejarah manusia ada di muka bumi ini, Allah senantiasa mengutus Rasul untuk menyelesaikan problematika yang ada dengan masyarakat. Itu artinya apa? Allah Maha tahu bahwa manusia itu tanpa menggunakan dalil, tanpa menggunakan apa yang datang dari Allah, tanpa tuntunan dari Allah, manusia itu tidak akan mampu menyelesaikan problematika itu. Sebenarnya dengan diutusnya Rasul kepada manusia sudah menjadi bukti nyata bahwa manusia itu nggak bisa berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa menggunakan aturan dari Allah. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa narasi bahwa apa yang mereka sebut femisida tadi ya, tampaknya saya juga mendapati dari Bu Nadine, femisida ini juga definisinya mulai campur baur ya, karena femisida ini kan memang definisi yang dipaksakan ada definisinya itu karena memang sakit ruwetnya kerusakan yang dibikin oleh kapitalisme sekularisme itu. Sakit rusaknya sampai para pejuang perempuan itu berjuang memperjuangkan nasibnya karena keburukan periayahan atau keburukan pengaturan yang diberikan oleh kapitalisme. Sehingga memang narasi yang sedang diaruskan oleh para feminis dan HAM perjuangan ini memang narasi harus kita lawan. Jadi hari ini kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, tentu melawan narasi ini tentu dengan keimanan, pemahaman yang kita miliki yang lahir dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Kalau kita lihat Mbak ya, betapa Islam itu sebagai agama yang sempurna dan paripurna, datang dari zat yang maha segalanya. Tahu persis, bahkan tidak ada daun yang gugur satupun di muka bumi tanpa izin dan tanpa Allah ketahui. Tanpa izin dan bayangkan satu daun kecil, saya bayangkan di tengah hutan ada daun jatuh satu, itu tidak mungkin tanpa Allah ketahui, tanpa izin Allah. Apalagi tubuh manusia ini. Sempurnanya aturan Allah terhadap hubungan laki-laki dan perempuan itu luar biasa, menjaga hingga terjadinya hal yang hari ini terjadi akan terjaga dengan apa yang datang dari Allah. Maka saya ingin melihat detail satu persatu ya, betapa hebatnya Islam itu mengatur kehidupan. Di dalam Islam, hubungan laki-laki perempuan itu diatur dalam yang namanya sistem pergaulan, sistem pergaulan dalam Islam. Di mana sistem pergaulan dalam Islam itu dia mengatur apa?
mengatur batas hubungan laki-laki dan perempuan dan memberikan pemecahan atau solusi atas berbagai hal atau persoalan yang muncul akibat hubungan tersebut laki-laki dan perempuan. Misal nih, laki-laki perempuan saling mencintai, maka Allah menetapkan aturan di dalam Islam dengan pernikahan. Yang dalam pernikahan itu ada kemudian implikasi logis yang dimunculkan, adanya penafkahan yang disebutkan oleh Ibu Nadine tadi, adanya ketaatan istri kepada suami, adanya pertanggungjawaban suami, adanya waris dan seterusnya. Betapa Allah itu sudah menjadikan laki-laki dan perempuan itu tidak dengan superioritas disebutkan tadi, juga tidak kondisi lemah dan kuatnya, tetapi Allah telah memberikan penciptaan laki-laki dan perempuan itu sebagaimana Allah mendapat penciptaannya. Laki-laki diberi fisik yang kuat dengan tanggung jawab yang lebih sebagai penanggung jawab keluarga, memberi nafkah, pelindung. Sedangkan perempuan Allah ciptakan dengan kapasitasnya bisa menyusui, bisa punya rasa kasih sayang karena dia yang hamil, kemudian bagaimana dia itu harus menyentuh anak-anaknya, ya itu semua tidak dimiliki secara ideal oleh seorang papa. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nikahilah oleh kalian wanita penyayang dan subur keturunannya, karena sungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan para nabi kelak di akhir. Kemudian di sisi lain, Mbak ya, kita juga mendapati Rasulullah juga bersabda, ini aturan sempurnanya Islam ya Mbak, untuk mencegah terjadinya hal yang tadi disampaikan oleh Bu Nadine, efek dari yang terjadi dari apa yang berkaitan dengan femisida, pembunuhan terhadap wanita, perkosaan, cemburu dan sebagainya tadi, itu buah dari jauhnya kaum muslimin ini sistem ini dari aturan Islam. Coba salah satu hadis Rasul mengatakan, jika seorang wanita telah sampai pada usia balik, tidak pantas terlihat darinya selain wajah dan kedua telapak tangannya sampai pada bagian. Allah Maha tahu aturan yang terbaik buat manusia, dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apapun yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik buat manusia di dunia dan akhirat. Dan Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak dari dirinya, dan tutupan kerudung hingga seputar dada. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain kepada suami mereka. Betapa Allah yang tahu telah mengatur ini, tapi apa yang terjadi hari ini sudah terlanggar, sudah dilanggar, yang berefek kepada keburukan-keburukan sebagai efek dominannya. Dan Rasulullah juga sudah bersabda, tidak diperbolehkan seorang pria dan seorang wanita itu berkhalwat, berdua-duaan, kecuali jika wanita itu bisa disertai mahramnya. Dan untuk laki-laki itu diberitakan oleh Allah, posisinya, hukum asalnya itu dipisah dari wanita, tidak boleh berkumpul kecuali hajat syar'i yang dibenarkan oleh syarat, seperti perdagangan, haji. Dan laki-laki ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin wanita, diikuti dengan kewajiban wanita, diikuti dengan kewajiban yang harus diberikan kepada wanita dalam hal ini menafkahi, melindungi, dan bahkan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang istri itu laki-laki itu akan bertanggung jawab. Sehingga laki-laki itu sebenarnya tugasnya berat. Jadi tidak ada kemudian iri dengan laki-laki harusnya, karena memang pertanggungjawabannya luar biasa. Jadi perempuan dan laki-laki itu oleh Allah dalam aspek yang sama. Itu memang disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan di depan Allah itu adalah sama. Diberikan taklid yang sama, puasa, zakat sama, sholat sama. Yang membedakan mereka adalah dalam Al-Hujurat ayat 13 adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Islam memberikan taklid hukum yang sama kepada laki-laki dan perempuan, seperti kewajiban sholat, puasa, dan zakat. Sebagaimana firman Allah untuk perkara puasa, Al-Baqarah 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami. Kalaupun kemudian disebutkan terakhir atas orang-orang sebelum kamu, agar apa? Agar kamu la'allakum tattaqun. Jadi ini perintah yang Allah berikan sama laki-laki dan perempuan. Ada kalanya sama, ada kalanya tidak, karena Allah Maha tahu sesuai dengan tujuan penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan persamaan itu tentu tidak kemudian layak manusia sebagai makhluk itu untuk mendebat. Karena perbedaan ini diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi logis yang akan membawa kemuliaan kedua-duanya di dunia dan akhirat. Ya, Masya Allah ya. Ini relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu berarti menjadi solusi awal ya, bahwa ketika seorang laki-laki memahami, mengetahui akan kedudukan dia sebagai qawam, kemudian perempuan juga memahami dan juga mengetahui, menerapkan ya, mengaplikasikan bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur pada dirinya, pasti ini akan menjadi sebagai satu relasi yang Allah itu memang menciptakan demikian. Nah, kalau berkaitan dengan tadi Bu Fiska sudah menyampaikan ini Bu Lili, bahwa negara ini sebenarnya sekarang sedang darurat gitu ya. Darurat tadi untuk menerapkan sistem pergaulan, kemudian darurat sistem sanksinya. Nah, mungkin solusi yang bersifat preventif dan juga kuratifnya yang dari negara itu seperti apa kalau di dalam Islam, Bu Lili? Ya, terima kasih. Bukan. Jadi kalau kita lihat ya, kekerasan atau kejahatan itu dalam Islam ada penjagaan sehingga tidak terjadi. Karena Islam itu agama yang sempurna, tentu memiliki aturan yang utuh, tidak hanya memerintahkan A, tetapi diikuti dengan supaya A itu bisa dilaksanakan itu seperti apa. Jadi kalau Allah memerintahkan, tadi disebutkan, laki-laki wajib menafkahi keluarga. Kemudian wajib melindungi, menggauli dengan baik. Tentu Allah juga menyiapkan satu paket aturan yang lain, sehingga kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarganya itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Apa itu? Bahwa laki-laki yang wajib menafkahi tadi oleh negara itu juga diperintahkan oleh Allah. Jadi ini semua perintah dari Allah, bukan kemudian sosok penguasa yang kemudian berpikir sendiri dengan akal dan logikanya, tidak. Tapi Allah juga memerintahkan negara itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki, sehingga kewajiban menafkahi terpenuhi. Dan hal ini akan mencegah terjadinya apa? Berbondong-bondongnya perempuan untuk keluar mencari nafkah. Bisa tadi disampaikan, menjadi tulang punggung, harusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung. Itu tercegah dalam sistem Islam. Kemudian, kalau tadi dikatakan seorang istri itu harus taat kepada suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tadi saya sebutkan di Fiska juga. Dan perempuan itu harus mentaati suaminya. Dan dia juga harus mendidik anaknya. Maka negara juga menyiapkan kurikulum pendidikan yang itu dijalankan secara massal, tidak hanya di kurikulum di sekolah tertentu, tapi itu juga di seluruh negeri. Kurikulum yang bisa membentuk perempuan dan juga laki-laki itu siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri. Sehingga terbentuk dengan kurikulum pendidikan tadi itu sosok-sosok yang berkepribadian Islam yang tangguh. Artinya apa? Berkepribadian Islam yang tangguh itu masyarakat, rakyat dengan hasil pendidikan dengan kurikulum di dalam negara yang dalam sistem Islam itu negara disebut dengan khilafah, dan kita juga tahu sejarahnya, nanti kita juga akan kupas itu, bahwasanya di dalam khilafah tadi itu dengan kurikulum yang begitu sempurna dalam target untuk membentuk kepribadian Islam yang tangguh, ini menjadikan anak-anak didik itu siap untuk dia menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri.
dan dia siap untuk berada di posisinya dengan tepat. Saya katakan dengan tepat seperti ini. Bagaimana anak laki-laki itu pada saat dia balik itu sudah tidak wajib dinafkahi. 15 tahun lah ya, tidak wajib dinafkahi. Hari ini kita lihat anak 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun masih gini ke orang tuanya. Bahkan umur 25 tahun juga masih minta ke orang tuanya. Nah, perintah Allah tadi, laki-laki usia gitu tuh 15 tahun lah katakanlah tidak wajib dinafkahi, itu diiringi dengan negara menciptakan kurikulum yang membentuk generasi laki-laki tadi itu yang dia masih siap mencari nafkah sejak usia dini. Di sisi lain perempuan dengan kewajibannya sebagai al-ummarobatul bait, ibu dan pengatur rumah tangga, dalam kurikulum juga disiapkan untuk siap menjadi sosok-sosok seorang ibu, menjadi suami, menjadi istri. Dan suasana keimanan dalam negara itu juga dijaga. Sehingga kurikulum yang sudah tertata rapi tadi itu tidak dirusaknya suasana yang ada dengan masyarakat. Seperti media massa, obrolan-obrolan. Kalau sekarang itu saut-sautannya di sosmed itu, saya sekilas membaca tuh ngeri. Kenapa di sosmed sampai muncul kata-kata kotor dan sebagainya, ini buah sistem yang sangat harus segera dievaluasi, gitu ya, membawa kerusakan bagi generasi. Sehingga masyarakat juga punya peran kuat. Bagaimana masyarakat itu juga dibuat suasana keimanan oleh negara itu, dan suasana yang ada tengah masyarakat itu tidak ada kecuali fasadul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi negara itu sudah memberikan, termasuk di dalamnya, kalau hari ini tadi disebutkan Bu Nadine, perempuan bahkan hari ini harus keluar menjadi tulang punggung karena secara fakta pengeluaran di sistem hari ini sangat berat. Pendidikan mahal, kesehatan mahal, belum lagi air yang naik, tarif air, tarif listrik, terus kemudian naiknya harga BBM yang berimplikasi pada naiknya harga-harga yang lain. Itu fakta hari ini hampir bisa dikatakan menuntut pencari nafkah itu hanya suami. Ini fakta hari ini. Yang itu dalam Islam sudah dicegah yang seperti itu terjadi dengan apa? Apa-apa yang menjadi hajah komunal seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dijamin oleh negara. Dan kemudian negara juga menyiapkan kemudahan bagi warga negaranya untuk memenuhi hajah privasi mereka, hajah personal, hajah individu seperti sandang, pangan, papan, pakaian. Itu negara mempermudah supaya rakyat mampu menjangkau harga-harga itu. Jadi dari semua aspek tadi sudah disiapkan oleh Islam dan itu dilaksanakan sebagai pelaksananya adalah negara. Namun sebagai kuratifnya Mbak Gana, negara juga menyiapkan seperangkat aturan kalau di dalam negara yang isinya manusia-manusia ini ada potensi untuk melanggar, itu Allah Maha tahu sudah disiapkan aturan kalau di antara warga negara sudah diberi kemudahan akses, sudah diberi periayahan atau pengaturan atau penjagaan terbaik dari negara. Nah, kok masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah? Terjadi kedoliman, penipuan, bahkan terjadi, saya mau ngeri ya, pembunuhan itu ya, semua tercegah itu dalam Islam. Tapi kalau itu pun masih terjadi, maka Islam punya mekanisme. Tadi disebutkan oleh Bu Nadine, sanksi yang sifatnya itu zawajir pencegah dan jawabir penebus. Apa itu zawajir pencegah? Kalau sanksi itu diberikan, maka akan menjadikan orang lain yang melihat sanksi itu akan takut melakukan. Jadi kejahatan itu nggak meluas dengan sanksi tadi. Ngeri lihat sanksi ini. Dan sanksi itu orang akan lihat layak diberi sanksi. Kenapa? Nah, sudah diatur, sudah dijaga sedemikian rupa. Nah, kok masih ada pelanggaran? Itu berarti kan saking parahnya individu itu. Sudah berteman dengan setan itu, sehingga harus dicegah dari menularkan keburukannya kepada orang lain dengan disanksi yang sifatnya zawajir dan sekaligus sebagai jawajir, jawabir, penebus sanksi kelak di akhir. Apa itu bentuk kuratifnya? Maka ingat, kita bahkan ada doa Rasul seperti diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ya. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan-urusanku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia pemimpin itu. Dan siapa saja yang pemimpin tadi yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia.
Bayangkan ini doa seorang Rasulullah Muhammad yang dimuliakan Allah. Tentu ini membuat gentar hati seorang pemimpin dalam Islam. Karena pemimpin ini besok itu akan diminta pertanggungjawabannya atas setiap nyawa. Tidak secara rata-rata seperti sebagaimana di sistem ini. Jadi rata-rata penghasilan, rata-rata ya per individu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga negara untuk menjadikan tidak meluasnya kerusakan tadi, sanksi tegas itu diberikan bahkan kepada seluruh pelaku kejahatan. Apa itu kejahatan itu? Kejahatan itu definisinya dalam Islam adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah itu adalah kejahatan. Jadi pelaku penganiayaan, pembunuhan maupun penganiayaan yang berujung pembunuhan itu diberikan sanksi yang tegas dalam Islam. Dan bahkan diingatkan oleh Allah, janganlah rasa kasihanmu kepada manusia itu mencegahmu dari melakukan perintah Allah. Dan dalam Quran surah Al-Isra juga disebutkan, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi negara menerapkan hukum kisos, potong tangan bagi pencuri, terus kemudian pencuri timbangan, kemudian memberikan sanksi terhadap seluruh pelanggaran syariat yang ada. Jadi gini Mbak Kana, jadi kalau kebayang ya Mbak Kana, kalau dari kemaksiatan atau kezaliman itu dibiarkan, itu akan memberikan konsekuensi hancurnya masyarakat. Bagaimana sambungnya kok bisa pelanggaran dibiarkan kok menghancurkan masyarakat? Jadi kalau pelanggaran itu hanya sanksinya tidak berefek jerah saja, sudah diberi sanksi tidak berefek jerah, maka dia akan mengulangi. Dan pada saat dia mengulangi, pada saat dia kena sanksi, tadi itu dia juga mengajak teman-teman untuk, apa, gini aja cuma sanksinya begini kok, lebih nikmat hasil kejahatannya kan begitu. Sehingga gambarannya sudah disebutkan juga dalam hadis Bukhari, pada saat ada kemaksiatan, ada kezaliman itu dibiarkan. Ini hadis yang sudah masyhur ya, sebagaimana yang disebutkan itu di perumpamaan penghuni kapal. Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian yang berada di dek atas, ada yang sebagian ada di dek bawah. Tatkala ada orang yang mau mengambil air, tentu yang di bawah tadi harus melewati bagian orang yang di atasnya. Kemudian mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang di atas untuk mengambil air, maka kita enak, nggak usah ke atas gitu kan. Tapi kemudian seandainya orang yang di atas yang tahu, bagian atas tahu bahwa ada orang yang berencana melubangi bagian bawah kapal untuk mengambil air, itu dia membiarkannya, maka apa yang terjadi? Maka akan binasa seluruh penduduk kapal tadi itu, dia akan tenggelam. Namun sebaliknya, jika ada orang yang melarang apa yang dilakukan oleh orang yang ada di bagian bawah tadi, berbuat demikian, yaitu melubangi tadi, maka niscaya mereka semua akan selamat. Jadi, Mbak Kana, insya Allah apa yang kita lakukan di dalam forum ini, itu bagian dari orang yang akan mencegah tenggelamnya kapal. Ya, ini sangat relate ini Bu Lili dengan apa yang ditanyakan di live chat ini Bu Lili berkaitan dengan dari netizen ngomong politik ini, upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk menghadapi masalah ini? Mengingat label perempuan dari dulu memang makhluk lemah di hadapan laki-laki. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwa perlu untuk kemudian kita mengingatkan ketika ada kemungkaran, nah mungkin bisa dikaitkan dengan upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, karena ya di masyarakat tetap ya hari ini perempuan itu dipandang lemah. Apa yang bisa kita lakukan ini Bu Lili dari sobat muslimah yang menulis di live chat ini Bu Lili? Terima kasih atas pertanyaannya. Apa tadi? Netizen ngomong politik. Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi Mbak, kalau kita bicara hari ini, perempuan dipandang lemah, laki-laki dipandang superior, itu cara pandang kapitalis saja. Ya. Sehingga hari ini, saatnya kita sebagai seorang muslimah bersuara. Seorang muslimah itu menyampaikan opininya dengan pisau bedah Islam. Harus berani menumbangkan narasi-narasi negatif,
narasi-narasi yang muncul dari cara berpikir yang rusak dan merusak, bahkan cenderung semakin merusak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nadine ya, bahwasannya Bu Rizka ya, tadi sudah disampaikan bahwasannya undang-undang dibuat, ada upaya terus dibuat, tetapi hari ini terus terjadi kerusakan yang bahkan semakin meningkat kerusakan. Sebenarnya kita sebagai intelektual, karena ini muslimah intelektual, muslimah bicara, saya bicara dengan setiap muslim yang mau berpikir tentang Islam, saya sebut dia sebagai intelektual muslim, itu bisa berpikir dengan jernih bahwasannya apa yang tawarkan hari ini atau pemikiran-pemikiran yang marak hari ini adalah pemikiran yang menjadikan kita tidak mulia di dunia wal akhir. Sudah di dunia nggak mulia tadi, dinyirin sebagai orang yang lemah, tapi begitu kita berakting menjadi kuat, ternyata ada konsekuensi logis, ada kekerasan pada diri kita. Harusnya kita berpikir. Berarti apa ibu yang dirahmati Allah, muslimah yang dirahmati Allah? Kita bisa melihat dengan jelas, hari ini kerusakan muncul buah dari dijauhkannya kita dari apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik. Allah yang kita imani sebagai Sang Khalik, al-Mudabbir, pengatur kehidupan. Yang darinya kita akan dapat kemuliaan, dan dari pelanggaran terhadapnya kita akan mendapat kenistaan di dunia dunia. Dan kita ingat bahwa setiap dari apa yang kita lakukan, utamanya intelektual ini, akan punya tanggung jawab yang besar kelak di hadapan Allah, manakala membiarkan apa-apa yang kita pahami bertentangan dengan Allah, kita biarkan berjalan. Saatnya kita kemudian melakukan penyadaran bahwa dengan Islam, menyadarkan bahwa cara berpikir yang hari ini diaruskan oleh feminis dan HAM, sangat mudah sebenarnya kemudian kita tumbangkan. Menumbangkannya hanya dengan apa? Dengan Islam. Tidak bisa kita menumbangkan narasi mereka kemudian dengan menggunakan logika gotak-gatik matuk, kalau orang Jawa bilang. Logika yang berasaskan manfaat itu tidak bisa. Jadi hari ini waktunya dengan kita menarasikan Islam dan memberikan gambaran mulianya kehidupan Islam di tengah masyarakat kalau diterapkan. Dan ini akan, pemahaman yang kita berikan ini akan menjadikan orang kemudian mengalihkan pandangannya. Oh, ternyata ada second opinion. Ada opini lain yang ternyata opini yang lain jauh lebih sempurna. Karena tidak bisa dipungkiri, Mbak, karena arus yang kemudian muncul hari ini itu dimasifkan di semua lini. Tidak hanya di medsos, tapi sudah diadopsi resmi di semua institusi resmi. Harus berpikir kapitalistik, materialistik, hedonistik, liberalistik, itu dimasifkan, dan semua itu menjauhkan dari kesadaran akan kita sebagai makhluk, kesadaran untuk mengambil hukum-hukum. Sehingga Mbak, apa yang kemudian bisa menjawab pertanyaan tadi itu, satu-satunya cara adalah kita bersama-sama kemudian terus menyampaikan Islam. Karena Islam adalah sesuatu yang sudah kita yakin kebenarannya. Dan dari Islam pula lah, sejarah sudah menunjukkan bahwa kemuliaan manusia tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki. Laki-laki hari ini juga sengsara loh, Mbak, karena kalau kita melihat laki-laki ini sengsara loh. Sudah di luar itu bersenang-senangnya itu maksiat ya. Hari ini ujiannya melihat aurat di mana-mana. Dia juga dosa. Belum lagi dia tercebur dengan tipu daya para wanita penggoda. Sampai di rumah dia juga diomeli istri. Karena pasti sesuatu yang buruk itu berimbas ke rumah. Selain itu dia juga mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan benar. Ya. Jadi kita semua sama-sama ada kesadaran baru. Ya. Baik, terima kasih Bu Lili. Jadi memang tidak hanya perempuan ya, tetapi juga laki-laki. Hari ini ketika penerapan sistem kapitalis sekuler itu ada, itu sama-sama sengsaranya. Bahkan kesengsaraan itu melanda semuanya, tidak hanya oleh Muslim sendiri, non-Muslim pun juga mengalami kesengsaraan dalam penerapan sistem kapitalis sekuler, karena memang wabah kesengsaraan itu melanda semua insan, tidak hanya manusia, tapi juga alam ya, kemudian hewan, tumbuhan itu ternyata juga mengalami banyak kerusakan ketika penerapan aturan hari ini yang hanya berbasis manfaat. Nah, ini juga Bu Lili, kalau Masya Allah ya tadi ya, penerapan aturan Islam itu ternyata secara preventif itu bisa mengatasi tindakan kekerasan gitu ya, kekerasan terhadap perempuan, juga kekerasan terhadap sesama manusia. Pun lagi ketika penerapan, ya ditambah lagi penerapan aturan dalam Islam yang itu menjadi satu sistem sanksi yang tegas, yang
menjadikan akhirnya semua orang itu juga merasa aman ya dengan penerapan sanksi yang tegas itu. Mungkin Bu Lili bisa memberikan satu fakta ketika generasi Islam di masa kejayaan Islam dulu itu seperti apa, seperti kehidupan perempuan dan generasi yang ada di masa kejayaan Islam, supaya kita semua merindukan ya, sahabat muslimah semua merindukan, oh ya Allah, seperti itu ya kehidupan perempuan dan generasi di masa Islam. Ya, Silakan Bu Lili. ya, terima kasih, Bukan. Ya, sungguh luar biasa ya, kontradiktif kondisi yang ada hari ini dengan sistem yang ada pada masa yang lalu. Tapi sebenarnya sudah sampaikan juga oleh Bu Giska ya, bahwasannya kondisi hari ini sebenarnya tidak lebih baik dari kondisi zaman jahiliyah pada masa Rasul sebelum Rasul diutus ya. Jadi ini sebenarnya harus menjadikan kemudian kita itu, kalau kita mau berpikir saja dengan Islam dan terus mau mengkaji Islam dengan keimanan, iman itu akan menggiring kita kepada suatu pemahaman yang sama, bahwa hanya Islam satu-satunya pemilihan benar. Dan itu bukan hanya teori gitu, pernah terjadi dan itu menjadi sejarah yang banyak buku yang menuliskannya, monggo nanti dibaca di sejarah peradaban Islam gitu ya, bagaimana peran masyarakat Islam, kaum muslimin intelektual itu dalam memajukan peradaban, termasuk dalam sains teknologi. Ini menunjukkan watas yang tinggi orang-orang di masa khilafah itu ada. Jadi pada masa khilafah itu tegak, dalam bingkai Islam, jadi Islam diterapkan dalam bingkai khilafah tadi itu, kualitas generasi itu dalam peradaban yang gemilang. Dia tentu lahir dari ibu yang hebat, juga lahir dari bapak yang luar biasa, hidup dalam keluarga yang saling menguatkan. Dan ini tidak terjadi pada 1-2 orang, tetapi juga terjadi secara masif, sehingga terbentuk peradaban. Mari kita lihat, di samping para sahabat-sahabat yang mungkin sudah sering disebutkan ya, pada bagaimana kualitas sahabat ya, termasuk ibunya Imam Syafi'i. Saya sebutkan yang beberapa contoh yang lain karena memang banyak banget gitu ya, tapi saya berikan beberapa. Ada Fatimah binti Abdurrahim. Beliau mendapat julukan dikenal dengan As-Sufiyah karena beliau solih. Kesalehan beliau itu sangat luar biasa, dan beliau itu adalah cucu dari ahli hukum ternama di masanya. Bayangkan kalau sekarang cucu atau anak dari pejabat atau ahli hukum gitu ya, kita lihatlah tingkahnya seperti apa. Tapi ini cucu dari ahli hukum itu, beliau juga seorang guru, seorang wanita terpelajar yang dia itu kalau duduk majelisnya itu dipenuhi dengan orang-orang yang belajar padanya. Kemudian juga disebutkan bagaimana perlindungan negara kepada perempuan itu di abad ke-9. Itu disebutkan bahwa seorang perempuan itu bisa mengajukan keluhan itu kepada hakim. Jika dia itu mendapati suaminya tidak menjalankan kewajibannya, maka perempuan itu bisa melaporkan kepada negara, ke hakim. Nanti hakim akan memutuskan perkara dengan mengirim utusan negara untuk memastikan jaminan terhadap perempuan itu, apakah dengan menegur, memberi teguran dan sanksi peringatan keras kepada suami, atau kalau memang kondisi suaminya itu ternyata meninggal atau tidak ada, maka negara akan mencarikan siapa nih si wali ini yang menggantikan posisi suami untuk menafkahi. Dan kalau terpaksa tidak ada dari jalur kewaliannya, maka negara akan mengambil alih periayaan atau penafkahan terhadap perempuan. Artinya apa? Di dalam Islam, itu perempuan itu memang diberikan oleh Allah hak yang luar biasa, itu apa? Hak untuk diberi oleh wali dan suaminya. Kalau hari ini malah narasinya malah sudah berubah. Narasinya malah berbalik begini. Perempuan hebat adalah perempuan yang mandiri, yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan bisa beli apa-apa sendiri. Ini narasi yang berkebalikan dengan fitrah yang Allah berikan terhadap perempuan. Yang kemudian juga di masa kekhilafan yang sudah di akhir-akhir. Jadi ada catatan di peradilan Khalifah Utsmaniyah. Ada peristiwa yang menunjukkan bahwa laki-laki itu terikat secara hukum untuk secara finansial memelihara istri dan anak-anaknya. Nah, jika mereka itu menolak, maka sang istri itu bisa mengajukan keluhan ke pengadilan.
dan hakim akan melaksanakan tugasnya dengan memaksakan suami untuk memberikan nafkah. Dan jika kondisi suaminya memang ternyata tidak mampu menafkahi, maka kembali tanggung jawab pada negara. Kenapa sampai negara kok ada rakyatnya, suami yang tidak bisa menafkahi kok tidak mendapatkan lapangan pekerjaan? Itu sampai ada suatu peristiwa dalam perjalanan khilafah itu pada hari Jumat itu sampai diumumkan kas Baitul Mal itu seberapa. Ini ada kas Baitul Mal segini banyak, siapa yang butuh pinjaman, butuh modal, dan pinjaman itu tidak pakai riba loh ya, karena riba itu jelas diharamkan dalam Islam. Pinjaman itu pinjaman yang dikembalikan sebesar pinjaman, atau bahkan ada masa bahkan negara itu memberikan modal kepada warganya untuk menyiapkan dirinya agar bisa menafkahi keluarganya. Itu luar biasa. Yang fakta itu nggak pernah kita temui di masa-masa setelah khilafah runtuh. Dan juga posisi kemuliaan seorang wanita bisa kita lihat di masa kekhilafan Utsmani, bahwa seorang wanita itu sangat dihormati, anak-anaknya itu sangat berhati-hati dan hormat kepada ibunya. Dan sebagai balasan atas hormat tadi itu sebenarnya buah dari betapa para ibu itu menghujani anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa karena Allah. Itu kontradiktif dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Fiska. Bahkan ada anak-anak yang kemudian dibunuh, dipukuli. Ini kontradiktif sekali. Betul-betul membuat kita merinding ya, kerinduan kita kepada kembalinya Islam di muka bumi ini betul-betul membuat kita merinding. Betapa ini kontradiktif. Nah, kalau kita bisa merasakan merinding, hakikat kebenaran itu, saatnya kemudian kita membagikan kemerindingan itu bukan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yakin siapapun seorang muslim yang dia ternyata mengetahui hakikat penciptaan dan dia kemudian semakin memahami Islam, maka dia akan merindukan suasana yang ada di sistem kekhilafan tadi. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah, ini saya juga akhirnya merinding ini, Alhamdulillah ya. Karena merindukan sebuah sistem yang membuat kita itu aman, nyaman ya, terus kemudian relasi antara laki perempuan adalah memang relasi yang diridhoi oleh Allah, yang membawa pada kesakinahan gitu ya dalam menjalin pernikahan dan juga interaksi dengan yang lain ya. Ini memang tidak kita didapati hari ini, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Fiska betapa seperti kayak apa ya, di luar kemanusiaan gitu cara berpikirnya ketika melakukan pembunuhan itu kan serem-serem gitu ya. Hari ini itu semakin banyak dan semakin bervariasi kekejamannya itu. Nah, baik, alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung program ini ya. Kita ternyata sudah berbincang-bincang hampir 1,5 jam ya, belum sampai 1,5 jam sih, tapi sudah hampir di penghujung. Ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa terima kasih kepada Sobat Muslimah yang sudah bergabung mulai dari awal hingga menuju ujung program ini, bisa kemudian terus ada di sini ya dan men-share apa-apa yang ada di dalam channel ini untuk merasakan kebermanfaatan video-video yang terbaru yang ada di dalam channel Muslimah Ulul Albab. Nah, Bu Fiska, ini karena sudah di penghujung perbincangan kita, mungkin bisa menyampaikan closing statement, dan setelah itu nanti bisa juga langsung dilanjutkan oleh Bu Lili. Monggo Bu Fiska. Terima kasih. Jadi pada dasarnya femisida ataupun pembunuhan terkait dengan objeknya perempuan ataupun laki-laki, pada dasarnya di hadapan suatu sistem itu adalah suatu tindak pidana yang melebihi batas ya, karena hak untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya Tuhan ya, bukan manusia, seperti itu. Jadi bagaimana Allah mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu lebih berarti ya dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi oleh karena itu Islam sangat menjaga terkait dengan
maksud diadakan aturan atau makosid syariah itu sendiri, maksud adanya syariah atau aturan dalam Allah menciptakan aturan itu sendiri pertama adalah memberikan perlindungan terhadap nyawa. Di samping juga memberikan perlindungan terhadap agama, terhadap nasab atau keturunan, harta, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, jika negara ini benar-benar menyadari bahwa perlindungan terhadap nyawa warga negaranya itu penting, maka negara harus benar-benar mengacu pada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Ya, jadi masyarakat kalau bisa mengacu kepada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan sanksi yang tegas, kemudian memberikan aturan hidup yang benar kepada masyarakat, dan juga terakhir adalah negara mensupport ekonomi sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan diinginkan oleh masyarakat dan warga negara secara menyeluruh. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fiska. Mungkin Bu Lili closing statement-nya, monggo. Jadi Mbak Kana dan Ibu-Ibu Intelektual Muslimah yang dirahmati Allah, kita saatnya bagi kita menyadari bersama-sama kita semua itu lahir dari rahim kapitalisme dan berada dalam sistem kapitalisme yang semua dari kita sengsara. Namun yakinlah, kesengsaraan kita ini bisa berbuah menjadi suatu kenikmatan pada saat kita menyadari bahwa hari ini ada peluang emas bagi kita. Peluang besar bagi kita untuk menjadikan diri kita itu sebagai orang-orang yang pernah dijanjikan Rasulullah menjadi kelompok yang dirindukan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang terus menyeru Islam ke tengah-tengah. Melakukan penyadaran bersama bahwa kita itu begini itu karena kapitalisme. Jadi kalau saudara kita, teman kita kemudian maksiat, kemudian dia justru dolim ke kita pandang itulah kapitalisme. Sehingga kita tetap terus dengan penuh kesabaran melakukan penyadaran kepada saudara-saudara kita, ini adalah kejahatan kapitalisme. Bahkan tadi umur 60 tahun tidak ingat akan kematian, itu juga kejahatan kapitalisme. Sehingga dengan kesadaran bahwa semua kerusakan itu buah dari kapitalisme sekulerisme, maka satu-satunya jalan hari ini adalah kita mengajak siapapun yang ada di sekitar kita untuk kemudian mengkaji Islam kembali, memahami betapa indahnya Islam, kemudian melakukan penyadaran bersama hanya dengan Islam kemudian lebih baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan dengan melakukan penyadaran itu akan menjadikan beratnya hidup di dalam sistem kapitalisme itu akan berganti dengan nikmatnya menyampaikan Islam ke tengah-tengah. Jadi pedih dan siksanya kerusakan hidup kapitalisme itu akan berubah menjadi kenikmatan dan kebahagiaan dalam menyampaikan Islam ke tengah-tengah umat, yang itu akan mampu menggantikan kedoliman, kebatilan dari sistem kapitalisme menjadi kehidupan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh kebahagiaan, peradaban yang tinggi dalam bingkai kehidupan Islam dalam khilafah. Mungkin itu Mbak, karena yang bisa saya sampaikan dari Ibu Muslimah intelektual yang dirahmati Allah, semoga forum ini barokah dan menjadikan kita semua kelak yang ada di forum ini, walaupun bertemu lewat udara, kita bisa dikumpulkan oleh Allah kelak di jannah ini. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Fiska dan juga Bu Lili atas sharing-sharingnya pada pagi hingga siang hari ini. Semoga menjadi satu edukasi tersendiri dan juga inspirasi ya untuk sobat muslimah semua yang ada di rumah yang sudah mengikuti live muslimah hari ini untuk semakin semangat menyampaikan, menyuarakan Islam kafah, bahwa memang hari ini penerapan kapitalisme sekuler itu pasti akan membawa kepada kesengsaraan ya, dan kemudian pasti akan membawa kepada kebinasaan. Akan tetapi sebaliknya, penerapan aturan Islam secara totalitas itu pasti akan membawa pada kerahmatan, keberkahan ya, dan kesakinahan kita hidup di dunia ini, dan tentu saja tidak untuk hanya manusia tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi kepada kedua narasumber, semoga menjadi amal solih, memberat amal solih nanti di akhirat ya, dan
Saya ingatkan kepada sobat muslimah semua untuk tetap terus memantau ya channel Muslimah Ulul Albab ini, dan kita akan bertemu lagi di Muslimah Ulul Albab untuk program intelektual muslimah bicara di intelektual muslimah bicara yang ke-30 di bulan yang akan datang. Saya selaku host pada hari ini mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum